Unjuk rasa pengungsi Afghanistan di kawasan Monas ricuh setelah dihalangi aparat keamanan. Satu pengungsi dibanting petugas karena dianggap sebagai provokator. Long March pengungsi Afghanistan menuju kantor Amnesty International Indonesia di kawasan Menteng dihadang barikade kepolisian di Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat siang tadi. Petugas dan pengungsi saling dorong, akibatnya sejumlah balita yang dibawa para pengungsi nyaris terjepit. Para pengungsi berjalan kaki menuju kantor Amnesty International untuk meminta kejelasan nasib mereka yang terkatung-katung selama 10 tahun di Jakarta dan belum juga diberangkatkan ke negara suaka baru. Kita mau keluarkan keluhan kita, suara kita. Kita minta tolong semua orang, semua masyarakat sebagai manusia. Kita sudah 10 tahun di sini, tapi masih tidak ada kepastian. Terus banyak orang, 16 orang sudah bunuh diri. 3 hari yang lalu 1 orang sudah bunuh diri di kota Pekanbaru. Terus kita ini semua sudah sakit jiwa, mereka tidak bisa tunggu lagi. Terus dari UNHCR tidak ada kepastian, kita tidak ada jalan lain dan solusi lain. Gagal Long March, ratusan pengungsi akhirnya tetap bisa ke kantor Amnesty International setelah bersedia menumpang armada bus yang disediakan petugas. Menurut aparat, Long March dilarang karena tidak memiliki izin dan berpotensi mengganggu masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Bupati Langkat, Sumatera Utara terbit rencana perangin-angin dalam operasi tangkap tangan semalam. Selain Bupati, KPK juga mengamankan beberapa pihak dalam OTT tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan di Langkat, Sumatera Utara semalam. OTT menjerat Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin yang diduga terlibat transaksi suap. Sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Langkat dan kerabat Bupati Langkat juga diamankan dalam OTT tersebut. Siang tadi, KPK menggeledah kediaman Bupati Langkat di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat. Penggeledahan melibatkan Brimopolda Sumatera Utara. Bupati dan sejumlah orang yang diamankan dalam OTT semalam kini diboyong ke Makobrimob Sumatera Utara di Medan untuk pemeriksaan lebih lanjut. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Saat ini tim KPK masih melakukan permintaan keterangan dan juga klarifikasi terhadap pihak-pihak yang ditangkap dimaksud. Tentu KPK masih memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan sikap berikutnya atas seluruh proses kegiatan tangkap tangan yang kami lakukan tersebut. Pasca hujan deras malam tadi, ratusan rumah warga di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Sementara sejumlah ruas jalan di ibu kota juga masih tergenang air hingga pagi tadi. Hingga pagi tadi, ratusan rumah warga di RW 02 Kelurahan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat masih terendam banjir. Meski demikian, ketinggian banjir mulai surut berkisar antara 20 hingga 30 cm. Petugas PPSU dan Dinas Sumber Daya Air terus berupaya melakukan penyedotan dengan mengerahkan sejumlah pompa. Selain akibat hujan deras malam tadi, banjir juga disebabkan oleh buruknya saluran drainase. Terus air hujan, saluran botnya kurang lancar. Mudah-mudahan dari pemerintah ada perhatiannya. Sementara itu, ratusan rumah di perumahan Taman Kencana Cengkareng Barat, Jakarta Barat juga masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Hujan yang mengguyur ibu kota malam tadi juga menyebabkan genangan air di sejumlah ruas jalan, salah satunya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Genangan setinggi 10 hingga 30 cm muncul di depan KBN Cakung namun masih bisa dilintasi kendaraan.
Melalui akun media sosialnya, Polda Metro Jaya juga melaporkan genangan setinggi 15 cm di Jalan Gunung Sahari, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah permukiman warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Ratusan rumah di perumahan Puri Nirwana Residence Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter, akibatnya aktivitas warga terganggu. Petugas mengevakuasi para ibu dan anak-anak menggunakan perahu karet ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga lainnya bertahan di rumah masing-masing. Petugas juga mengevakuasi seorang lansia yang menderita penyakit stroke ke rumah sakit. BPBD melakukan evakuasi terhadap warga yang terkena dampak banjir, ya, terutama yang ibu-ibu maupun nenek-nenek. Ada juga tadi udah kita lakukan evakuasi, mereka mengalami sakit lumpuh. Permukiman warga di Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat juga terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1,5 meter. Warga tetap bertahan di rumah mereka sambil berupaya membendung air yang masuk. Banjir juga merendam sejumlah ruas jalan. Banjir ini disebabkan hujan deras yang mengguyur kawasan ini, kemudian diperparah dengan kondisi drainase yang buruk. Warga juga meminta pemerintah menormalisasi saluran air yang mengalami pendangkalan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Selebgram Gaga Muhammad divonis 4,5 tahun penjara terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan selebgram Laura Anna lumpuh hingga meninggal dunia. Gaga Muhammad juga dikenakan denda 10 juta rupiah. Pidana kepada terdakwa Gausam dan Alam Muhammad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur siang tadi menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah kepada Gaung Sabda Alam atau Gaga Muhammad karena dinyatakan terbukti bersalah dan lalai dalam mengemudi dengan korban selebgram Laura Anna lumpuh hingga meninggal dunia. Vonis yang dijatuhkan hakim sama seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Namun pengacara Gaga Muhammad akan mengajukan banding atas putusan vonis hakim kepada kliennya. Putusan itu Anda sudah dengarkan sendiri, mana majelis hakim memutuskan 4 tahun 6 bulan. Saya sudah bilang sama Gaga untuk berpikir-pikir, artinya kami punya waktu 7 hari untuk mengambil sikap, apakah banding atau tidak, tapi besar kemungkinan kita akan mengajukan banding. Sementara Greta Iren, kakak Laura Anna, mengaku puas atas putusan dari hakim ketua. Ya, aku cuma bisa bilang terima kasih kepada Pak Hakim karena sudah memberikan keadilan buat Laura. Cukup dengan yang Pak Hakim berikan itu sudah, dia yang paling ngerti, dia yang tahu, dan kalau menurut dia itu cukup berarti ya sudah cukup. Desember tahun lalu, selebgram Laura Anna meninggal dunia di usia 21 tahun. Sebelum meninggal, Laura Anna keluhkan sesak napas. Gaga Muhammad dan Laura Anna menjadi sorotan publik saat kecelakaan menimpa mereka. Namun Gaga tidak bertanggung jawab. Saat itu, Laura dan Gaga berada dalam satu mobil yang mengalami kecelakaan. Laura menuding Gaga di bawah pengaruh alkohol saat mengendarai mobil hingga menyebabkan kecelakaan. Kecelakaan menyebabkan Laura lumpuh dan menuntut Gaga ke pengadilan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Sekretaris FPI Munarman kembali menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara terorisme. Sidang kali ini mendengarkan keterangan saksi.
Yang saya tanya itu kira-kira posisi saudara itu. Munarman kembali duduk sebagai terdakwa dalam perkara terorisme di Pengadilan Negeri Jakarta Timur siang tadi. Sidang digelar secara tertutup dan mendapat penjagaan ketat. Sejumlah saksi yang dihadirkan menyebut Munarman pernah menghadiri sebuah acara pembaiatan anggota ISIS di Universitas Islam Negeri Ciputat, Tangerang Selatan. Namun Munarman membantah keterlibatannya dalam acara pembaiatan tersebut.